Selamat datang di episode terbaru podcast kita. Kali ini, kita akan bahas cerita yang cukup menyeramkan nih. Gimana kalau kita mulai dengan cerita dari Reza yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Cijantung? Iya, cerita ini benar-benar bikin merinding. Jadi Reza ini baru aja pindah ke rumah kontrakan yang harga sewanya murah banget. Lokasinya di ujung jalan sempit, dan rumahnya cukup sederhana ya. 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur, dan halaman belakang yang tertutup pohon mangga. Tapi ada yang aneh kan? Betul banget. Awalnya semuanya terasa biasa aja. Tapi, setelah beberapa hari tinggal di sana, suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti suara air menetes terus-menerus, yang akhirnya Reza sadar kalau keran air di kamar mandi terbuka sendiri. Itu baru awalnya ya. Iya, dan yang lebih aneh lagi, malam-malam berikutnya, Reza mulai mendengar suara langkah kaki di langit-langit. Padahal, rumah itu nggak bertingkat. Jadi, dia mulai curiga, mungkin tikus atau kucing. Tapi semakin lama, suara langkah itu makin jelas, dan rasanya semakin menakutkan. Bayangin deh, suara itu berhenti tepat di atas tempat tidurnya. Kok bisa ya? Nggak beres tuh. Lalu, puncaknya adalah ketika Reza ketindihan. Dia melihat sosok wanita tua dengan wajah kosong dan matanya yang menakutkan. Wanita itu seakan-akan berbisik, "Kembalikan, kembalikan." Ini makin bikin kita ngeri kan? Betul. Dan setelah cerita itu, Bu Murni, tetangga Reza, ternyata ngasih tahu kalau rumah itu sebelumnya dihuni oleh seorang nenek yang sudah meninggal. Tragisnya, nenek itu ditemukan gantung diri di dapur. Dan menurut Bu Murni, banyak yang curiga nenek itu terlibat dalam praktik pesugihan. Jadi, nggak heran kalau gangguannya semakin sering terjadi. Wah, bener-bener cerita yang bikin merinding. Tapi, Reza nggak tinggal diam. Dia coba untuk menutup sumur di belakang rumah yang konon katanya adalah tempat nenek itu mengakhiri hidupnya. Sayangnya, gangguan malah semakin parah. Bahkan dia nemuin tulisan aneh di dinding dapur, "Kembalikan milikku." Iya, akhirnya Reza meminta bantuan seorang ustaz untuk menangani masalah ini. Dan di sumur itu, ternyata ditemukan sebuah benda berupa cermin tua yang rusak, yang menurut ustaz bisa digunakan untuk memanggil atau mengikat sesuatu dari dimensi lain. Cermin itu akhirnya dimusnahkan, dan setelahnya, gangguan-gangguan itu mulai hilang. Cermin tua itu jadi kunci untuk mengakhiri semua teror yang ada. Tapi, walaupun gangguan itu hilang, Reza akhirnya memutuskan untuk pindah. Rumah itu tetap kosong sampai sekarang, dan katanya banyak orang yang datang melihat, tapi nggak ada yang bertahan lama. Misterius banget ya. Bahkan saat Reza lewat daerah itu, dia merasa ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Seolah-olah mata tua itu masih belum pergi. Apa menurutmu? Ini cuma kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Siapa tahu ya. Terkadang ada tempat-tempat yang emang terasa berat karena masa lalu yang kelam. Mungkin ada yang belum selesai. Tapi menurutmu, gimana? Ada pengalaman serupa nggak? Wah, kalau aku sih mungkin bakal kabur kalau ngalamin hal kayak gitu. Tapi bisa jadi cerita Reza ini jadi pelajaran buat kita ya. Kadang, rumah dengan harga murah memang menyimpan cerita yang nggak terduga. Jangan cuma lihat dari luar aja. Setuju banget. Jadi, buat teman-teman yang mendengarkan, apa kalian pernah punya pengalaman serupa atau tahu cerita mistis lainnya? Bisa banget share pengalaman kalian di komentar atau DM kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.